berada di Masjid Agung Surabaya. Masjid ini berlokasi di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan. Nah, tepatnya di dekat SMP 22. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang luas bangunan Masjid Al-Akbar. Masjid Al-Akbar ini dibangun di atas tanah sebesar 11,2 hektar dengan luas bangunannya sendiri hanya 25.509 meter persegi dengan panjang 147 meter dikali lebarnya 128 meter. Nah, Masjid Agung ini punya 4 kubah dan 1 menara. Per kubahnya atau setiap kubahnya itu setinggi 27 meter dan menaranya sendiri itu setinggi 99 meter. Nah, Masjid Agung ini dapat menampung sekitar 36.000 jamaah. Nah, teman-teman, jika teman-teman melewati jalan tol Waru dari sebelah kiri, teman-teman sudah dapat melihat kubah masjid dari Masjid Agung. Nah, teman-teman saat melewatinya akan terlihat kubah itu dari sisi kanan. Jadi sekarang saya berdiri di depan tempat parkir sepeda motor Masjid Agung atau Masjid Al-Akbar. Di Masjid Al-Akbar ini tempat parkir sepeda motornya tergolong luas. Salah satunya itu ada di belakang saya dan ada satu lagi tempat parkir yaitu di depan pintu utama. Selain tempat parkir untuk sepeda motor, ada juga tempat parkir untuk mobil. Lahan di Masjid Agung ini tergolong luas sehingga mempunyai banyak tempat untuk tempat parkir mobil. Ya, di bagian samping masjid terdapat menara yang tingginya 99 meter. Nah, di sebelah kanan saya, Masjid Al-Akbar memiliki 4 kubah dengan ukuran 27 meter di setiap sisinya. 1, 2, dan di sebelah sana. Ya, nanti kita akan melihat di bagian sebelah sana. Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwasannya di Surabaya memiliki masjid terbesar kedua di Indonesia yaitu Al-Akbar. Nah, Masjid Al-Akbar ini dibangun pada tanggal 4 Agustus 1995 yang digagas oleh Bapak Haji Sunarto Sumo Prawiro. Namun pada tahun 1998 pembangunan masjid diberhentikan sementara karena pada waktu itu terjadi krisis moneter. Lalu pembangunan dilanjutkan sampai tahun 2000 dan rampung pada tahun 2000-an dan diresmikan oleh Presiden RI kala itu yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau dikenal sebagai Gus Dur. Nah, bangunan terbesar kedua yang pertama adalah Masjid Istiqlal di Jakarta. Bangga ya jadi anak Surabaya. Saya akan melanjutkan penjelasan saya pada bangunan sebelah sana. Nah, ini adalah kubah ketiga dan keempat. Nah, ukurannya masih sama yaitu 27 meter. Nah, teman-teman, tahu nggak? Ternyata ada cerita menarik loh dari pembangunan masjid ini. Yaitu, para panitia pembangunan masjid dulunya mendatangkan langsung marmer dari perbukitan Lampung. Kenapa begitu? Karena selain murah dan berkualitas, marmer yang ada di perbukitan Lampung itu memiliki warna yang beragam dan dapat disesuaikan untuk kebutuhan pembangunan masjid ini. Begitu teman-teman. Fungsi lain Masjid Agung yang pertama adalah sebagai pusat dakwah, yang kedua sebagai pusat wisata Islami, yang ketiga juga dapat digunakan sebagai pernikahan akad. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang lokasi makam Kiai Sedo Masjid. Kiai Sedo Masjid ini terletak di Jalan Kawatan Gang 8 nomor 12, Alun-alun Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Nah, mungkin kalian tidak tahu di mana itu Jalan Kawatan. Cara menemukan makam Kiai Sedo Masjid ini gampang kok. Jadi, makam Kiai Sedo Masjid ini terletak persis di depan landmark Kota Surabaya, yaitu Tugu Pahlawan.
Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang luas bangunan makam Kiai Syedoh Masjid. Makam Kiai Syedoh Masjid ini tergolong tidak terlalu luas, tetapi di dalamnya itu jumlah makamnya juga tidak terlalu sedikit. Nah, untuk saat ini kita tidak bisa masuk ke dalam makamnya karena posisinya sedang ada pembangunan dan pintunya tertutup. Oleh karena itu, kita hanya bisa memvideo dan menjelaskan tentang Kiai Syedoh Masjid ini di luar bangunan. Ya, teman-teman, saya akan menceritakan tentang perjuangan Kiai Syedoh. Nah, perjuangan beliau itu diawali dengan tahun 1772 ketika umat Islam ingin bangun masjid di Surabringo. Namun tak lama kemudian pemerintah Belanda ingin mendirikan kantor pemerintahan pusat Jawa Timur dan mendapat pertentangan dari umat Islam yang kemudian menimbulkan perlawanan, dan puncak perlawanan itu ketika Kiai Badrul tertembak dan gugur, dan masyarakat memberikan penghormatan dengan menyebut Kiai Syedoh. Nama Bapak sendiri? Muhammad Imron. Muhammad Imron. Kiai Syedoh Masjid sendiri ini mulai dibangun pada tahun berapa, Pak? Wah, ini tahunnya nggak tahu, tapi beliau adalah takmir masjid yang ada di Tugu Pahlawan zaman kolonial. Takmir masjid pada tahun kolonial. Iya, zaman kolonial, zaman Belanda masih. Iya. Nah, Bapak sendiri menjadi guru kunci Ini dari masih tahun baru-baru diresmikan sama Dinas Budaya. Dinas Budaya. Di Jagar. Oh, Tahun berapa itu kemarin itu? Tahun 2009 nggak salah. 2009. Iya, kurang lebih ya. Itu baru saya ditugaskan sama dinas. Iya. Karena lumayan berdekatan. Ini, Pak, selain menjadi tempat ziarah, biasanya Kiai Syedoh Masjid ini selain menjadi tempat ziarah, Pak, Tempat sejarah. sejarah juga, Iya. sejarah sama termasuk Iya, cagar daya Cagar- tadi. Iya, di Cagar Daya Iya. juga, sama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Ada. Mungkin kemarin saya sempat kesini, Iya. tapi kebetulan bapak nggak ada di Oh, rumah iya. kalau nggak salah. Nah, itu kemarin sempat ada pembangunan, Pak. Iya, itu masih. untuk Iya. apa? Iya, diperbaiki Diperbaiki. sama pemerintah. Sama pemerintah. Iya. Iya. Udah segini ya, Oh, Pak. Makasih. iya.